Pemilu telah usai. Tanggal 20 Maret yang kita tunggu-tunggu sudah datang. Dan kemarin hasilnya Prabowo Gibran menang dalam Pilpres 2024 tahun ini. Seperti apa respon 03 Ganjar Mahfud ketika menyikapi penghitungan suara manual final dari KPU? Simak videonya. Yang pertama, selama 1 bulan terakhir saya dan Pak Mahfud berkeliling, melihat, mendengar, menerima banyak kelompok masyarakat. Mereka menyampaikan kepada kami cerita-cerita tentang proses pemilu yang terjadi di Indonesia ini. Pak Ganjar, saya kasih tahu ya, gaya komunikasi dan kemasan bahasa Bapak yang seperti ini gaya komunikasi ya. Walaupun real yang Bapak lakukan seperti itu, ini yang kemudian orang yang mendengarnya itu menangkapnya seperti drakor. Mohon maaf, saya ajarin nih. Ya, cerita-cerita itu tuh seperti drakor gitu loh ya. Walaupun itu mungkin fakta gitu yang Anda alami, tapi ini kayak drama Korea. Tapi nggak apa-apa, kita lanjut ya. Tentu saja dalam 1 bulan ini kami juga berkomunikasi dengan partai pengusung, para saksi-saksi di daerah. Apakah cerita-cerita itu begitu adanya? Bapak seringkali dan suka sekali memakai diksi-diksi cerita-cerita. Peristiwa yang diceritakan jadi cerita-cerita gitu ya. Nggak apa-apa, ini gaya komunikasi orang berbeda-beda. Tapi kemudian orang menangkapnya ya kayak drakor. Bos, kayak drakor, bos. Gua kasih tahu, bos. Ini orang tuh menangkapnya kayak drakor. Mungkin ini kali ya. Yang disebut oleh Pak Jokowi itu drakor. Gila. Kalau sekelas pemimpin negara, cara kemasan bahasanya drakor begini malah ya parah banget lah. Tapi nggak apa-apa, sah-sah saja. Karena saya pendukung berat Pak Ganjar tadinya. Detik-detik terakhir, mungkin sebulan terakhir menjelang Pilpres itu, saya amati, wah ini kayaknya banyak drakornya ini. Kemudian saya berpindah. Kita ikutin video selanjutnya. Dan ternyata relatif cerita itu punya kemiripan. Mulai dari proses, kalau boleh saya sebut seleksi calon capres-cawapres, sampai kemudian berproses pada putusan MK 90, dan pada saat itu awal cerita inilah yang kemudian rasa-rasanya proses pemilu menjadi pertanyaan banyak pihak. Rasa-rasanya proses pemilu menjadi banyak pertanyaan kita semuanya. Kok memilih diksi bahasanya kok diksi aduh, persis drama Korea. Aduh, Mas Ganjar. Levelnya udah pemimpin negara, men. Gila. Usaha itu konkret gitu loh. Tak gitu. Bukan bangunan konstruksi sebuah cerita. Gak apa-apa, ntar gue ajarin. Kita lanjutkan ya. Dari pendaftaran di KPU, ada catatan-catatan yang kami rasa secara prosedur juga ada masalah. Kami bertemu dengan tokoh masyarakat, mereka menyampaikan suasana kebatinan, apakah ini yang namanya pemilu yang jujur dan adil. Ini bahasa yang terakhir ini, kami bertemu dengan tokoh masyarakat. Mereka juga menyampaikan, apakah, saya kemudian bertanya, apakah ini yang dinamakan pemilu jujur? Kenapa mesti pakai diksi itu gitu loh? Ini kan kayak konstruksi, yang sengaja dibangun, mudah-mudahan sih benar. Tapi kan kemudian orang menjadi curiga, kayak ngarang cerita gitu loh. Mas Ganjar. Aduh. Gua orang Solo, gua orang Sragen. Ini gubernur gua dulu nih, kebanggaan gua nih. Aduh, Mas Ganjar. Nanti ya saya cari. Kita lanjutkan dulu aja videonya. Para ilmuwan, akademisi, saya kira semuanya melihat, dimulai dari Jogja, kemudian menyebar ke seluruh Indonesia. Juga kemudian diulangi lagi mereka bertemu untuk saling mengingatkan bahwa pemilu harus jurdil, harus luber, dan tentu saja kita berharap mimpi demokrasi yang
kita inginkan pasca reformasi itu betul-betul bisa berjalan. Anti KKN, betul-betul asas-asas demokrasinya diberikan, dan inilah sebuah proses panjang yang terjadi. Banyak catatan yang memang disampaikan kepada kami. Tentu kami dan tim hukum harus memverifikasi satu persatu. Cerita tentang aparatur yang terlibat, mulai dari pusat sampai daerah. Cerita bantuan yang muncul tiba-tiba dengan sangat masif sekali. Bahkan ketika kemarin di DPR ada pertanyaan berapa sebenarnya jumlah bantuan sosial, siapa yang membagi, dan itu semuanya ternyata menjadi cerita di publik yang sampai kepada kami. Cerita lagi. Ini aku belum bahas substansi apa yang disampaikan Ganjar ya. Pengerahan ASN, pengerahan aparatur segala macam. Nanti tak buka. Apa itu yang dimaksud? Seperti kejadian di Boyolali, seperti kejadian di Wonogiri, atau yang lain. Aduh, seneng banget pakai cerita-cerita. Kita lanjut. Bahkan Bapak Ibu, teman-teman semuanya, dari apa yang ada riset yang mengatakan ada korelasinya antara bantuan itu dengan masyarakat akan memilih sesuai dengan yang ada dalam hatinya atau terpengaruh dengan bantuan itu. Politik. Ketika Anda menang baik. Alah. Ketika Anda kalah, teriak-teriak. Yang Anda teriakkan itu seperti yang dulu pernah terjadi. Aduh. Ya udah terserah. Gua nggak bahas. Ya udahlah, apa namanya juga politik, gua nggak bahas. Nggak jadi gua bahas. Cuman ketawa geli aja. Oke, kita lanjut ya. Di samping itu ada cerita money politik, ada cerita intimidasi. Saya kira inilah yang kemudian kumpulan cerita dari publik yang masuk kepada tim Ganjar Mahfud. Cerita money politik atau cerita penyuapan, cerita money politik atau cerita penguapan. Kemarin yang terjadi di Wonosobo, siapa ya? Nanti saya buka itunya juga. Ya, coba nanti saya buka, saya tampilkan. Ya, yang di Wonosobo, yang di Wonogiri, yang di Boyolali. Apakah itu yang dimaksud? Kemudian surat-surat yang sudah dicoblos sebelum dibagikan di Malaysia. Apakah itu yang dimaksud? Kita lanjutkan dulu. Tentu saya menghormati seluruh proses yang berjalan. Kami menyampaikan laporan-laporan kepada penyelenggara pemilu. Apakah itu KPU, apakah itu Bawaslu. Dan kita berharap memang Bawaslu akan merespon. Sayang tidak semuanya terespon. Maka setelah pengumuman tadi malam, tim Ganjar Mahfud sudah bersepakat. Kalaulah semuanya ini harus diluruskan agar demokrasi bisa berjalan dengan baik, maka benteng terakhirnya adalah Mahkamah Konstitusi. Sampai di titik ini sudah benar. Tapi kemudian ini juga saya, kalau tadi itu mungkin beberapa asumsi, saya juga boleh asumsi, tidak ditindaklanjutinya pelaporan yang dilaporkan di Bawaslu. Bisa jadi, saya juga pernah mengalami soalnya, bukti yang kita sampaikan itu tidak cukup kuat, atau hanya katanya, atau hanya asumsi, atau katanya info-info yang kemudian dilaporkan. Biasanya begitu, biasanya. Tapi mudah-mudahan dari 100 sekian tadi yang disampaikan lengkap bukti-bukti pendukung segala macam dan memang benar tidak ditindaklanjuti oleh Bawaslu, padahal itu signifikan. Misalnya wong kalah di semua provinsi aja loh. Ganjar kamu tuh satu provinsi aja nggak menang loh. Kalau beda tipis itu udah kayak apa nih ini. 58, kamu berapa? 16 ya, Jar? Berapa tuh, Jar? 42. Beda 42%, men. Apa kemudian kalau kita akuin semua yang kamu sampaikan menyebabkan atau mempengaruhi angka itu sehingga kamu menjadi pemenang? Thinking. Ganjar. Nggak apa-apa. Ini sudah benar. Dan setelah tahapan pengumuman KPU, tahapan berikutnya adalah bagi paslon yang merasa dirugikan dan kalah,
ada dikasih ruang untuk mengajukan gugatan ke MK. Ya. Still yakin perlu dan harus yakin. Ya. Ya, siapa tahu kira-kira begitu itu merubah angka semua jadi Ganjar pemenangnya gitu. Keren. Kita lanjut video yang berikutnya. Dan kami sudah menyiapkan tim dari tim hukum untuk kita segera mendaftarkan apakah besok atau Sabtu untuk segera kita menyampaikan seluruh yang ada yang kami persiapkan untuk menjadi pertimbangan hakim konstitusi nantinya. Dan saya kira ini momentum yang sangat bagus kepada majelis hakim yang nanti ada di MK untuk menunjukkan kredibilitasnya. Setelah dulu ada putusan MK, setelah juga kita melihat penyelenggara pemilu juga mendapatkan hukuman etik, maka tentu saja kita mesti mengembalikan kredibilitas demokrasi kita ini jauh lebih baik. Dan untuk itu tim akan segera mendaftarkan itu dan mudah-mudahan ini akan membuka tabir dan tentu saja harapan kita MK lah nanti yang akan mengadili ini dengan baik dan bisa mengembalikan marwah demokrasi kita agar sesuai dengan harapan dan aturan. Udah benar. Yang berikutnya tahapannya adalah mengajukan gugatan ke MK. Nanti kita juga ikut sana. Kita tunggu hasilnya apa. Soalnya kalau di Lembang itu kalau ikut sidang lucu-lucu gitu ya. Apa yang selama ini diributkan, geger besar-besaran sampai demo yang luar biasa. Begitu sampai MK, plekepek, nggak ada bukti, cuma cerita, katanya, lucu sih. Ya tapi itu dinamika politik. Tapi yang saya perlu tekankan adalah, yang saya benar-benar highlight di video saya ini adalah, ingat, proses kita udah jalanin, besok ke MK, gue ingatin dulu ya, jangan sampai membangun persepsi begitu kalah karena di sana ada Usman. Itu aja. Dari semenjak awal saya bilang kalah juga nanti kalian akan protes karena di sana ada Usman. Begitu kan paling. Karena mainnya sudah nggak bener, mindsetnya udah nggak bener duluan. Itu saya ingatkan, ya. Sekarang kita dengarkan beberapa pertanyaan dari wartawan dan dijawab oleh Ganjar. Simak videonya. Rasanya saya tidak berkomunikasi langsung pada soal ini, tapi rasa-rasanya kami punya catatan yang sama pada soal itu. Dan kami tidak akan membiarkan. Sirekap umpama. Logika yang paling sederhana, satu TPS 300 tapi hasilnya lebih. Itu yang paling gampang. Dan terjadinya di mana-mana. Tapi bukan menguntungkan pasangan 02, Jar. Nanti menguntungkan paslon 1 atau paslon 3, nanti saya sampaikan ya. Satu TPS yang perolehan suaranya itu melebihi dari total suara, jumlah suara yang ada di TPS. Keren. Ganjar keren. Ya, kita lanjut dulu. Kami melihat sistematis betul ini terjadi. Mudah-mudahan nanti akan ada pakar yang disiapkan oleh tim untuk bisa membongkar cerita itu sehingga bisa membuka kepada mata masyarakat. Oke ya, catat ya. Kalau itu terjadi berarti memang sistematis betul kecurangan itu. Kalau kemudian itu terjadinya di 01 atau 03, berarti 01 dan 03 yang TSM. Omongan itu masih konsisten. Awas, walaupun lidah kita itu tidak ada tulangnya, bisa ditekuk-tekuk, tapi seorang pemimpin itu membahayakan. Nanti aku cariin videonya dulu. Atau setidaknya beritanya, itu ya. Apa yang dimaksud Ganjar. Lanjut dulu. Kedua, umpama sama-sama kan setelah yang saya ceritakan tadi, bahkan luar negeri pun memberikan catatan loh kepada kita. Ini penyelenggaraan pemilunya kok seperti itu. Di luar negeri pun memberikan catatan kepada kita. Pede banget nih. Gila. Pede banget nih. Tega gitu ngomongnya ya. Ya kalau ngomong nggak tega lah. Tega banget ngomongnya. Teganya itu, ya kalau kemudian itu ada pepatah mengatakan menepuk air di dulang memercik muka sendiri, kok ya nggak mikir ke sana gitu ya, kira-kira ya. Tapi nanti saya tampilkan video yang dimaksud Ganjar apa itu apa yang lain. Tapi bahwa itu terjadi ya nanti kita coba kulik ya. Lanjut dulu. Pasti dari 01 punya catatan sendiri, tapi kami punya catatan sendiri. Apakah nanti dalam persidangan ada kesamaan dan sebagainya? Mari kita lihat di persidangan saja. Sehingga ini menjadi fair dan tidak ada agenda-agenda lain
kolaborasi-kolaborasi yang terkait dengan agenda tertentu, tidak. Kami hanya ingin mendudukkan saja proses ini dengan baik. Apapun keputusannya, kita akan legowo. Mudah-mudahan seperti itu, Jar. Tidak ada agenda lain ketika kamu bergabung dengan 01, tidak ada hidden misi, dan yang paling penting, apapun keputusannya kita legowo. Itu gua pegang, Jar. Masa seorang Ganjar nggak komitmen, nggak bisa dipegang omongannya? Ya enggak lah, yang gua kenal Ganjar lewat media ya, lewat berita-berita ya. Bukan gua kenal Ganjar secara bahwa sosok Ganjar itu gua kagumi karena komitmennya gitu. Itu coba. Awas nanti lo omongan ditekak-tekuk sendiri. Oke, perihal tidak ada agenda lain, kolaborasi terkait dengan agenda tertentu dengan pasangan 01. Bener nih. Nggak ingat kemarin waktu sebelum pencoblosan, waktu kampanye, waktu masih survei, kemudian meningkat ke kampanye, kemudian pencoblosan, kemudian quick count. Waktu sebelum pencoblosan kan 02 udah dikeroyok sama 01. Dan ya happy aja, ya nggak masalah. Karena apa? Ya dukungannya real dari rakyat berdasarkan hasil survei. Kan udah dikeroyok itu. Kan ada slogan yang penting bukan 02. Walaupun itu secara media ya belum ada pernyataan resmi dari pimpinan partai atau ketum partai yang pengusungnya. Oh sekarang, aduh, Jan. Nggak masalah, dikeroyok juga nggak masalah. Nanti di MK kamu bersatu dengan 01, ngeroyok 02 juga masalah. Ya udah memang kayak begitu kok. Pakai pura-pura, tidak ada kolaborasi. Alah, Jan. Aduh. Ya orang kan yang dirasakan, yang dilihat. Nggak usah lah kayak gitu, Jan. Masih punya masa depan politik loh, Jan. Nanti habis masa depan politik kamu. Yang elegan aja. Yang elegan itu, sekarang saya kasih tahu nih, dari awal video tadi, saya udah bahas tentang ini masalah komunikasi politik. Terus baiknya komunikasi politik yang seperti apa sih? Jangan lu bisa ngomong dan kritik doang. Kalau gua sih nggak kayak gitu sih, Jar. Nih, kalau konferensi pers saya nggak kayak gitu, Jar. Oke, sudah diumumkan, hasilnya adalah kita hanya mendapatkan suara segini, sementara 02 suaranya sekian, mereka menjadi pemenang, udah disahkan oleh KPU. Tahapan berikutnya nanti kita akan mendaftar ke MK. Ada banyak bukti yang kita bawa berdasarkan petugas kami di lapangan. Jadi jangan membangun cerita, ketemu dengan ini, ketemu dengan aduh. Itu gaya komunikasi aja sih, Jar. Substansinya sama, tapi kan bedanya yang kamu lakukan ini kayak drama gitu lah. Coba kalau kamu konkret, nanti kita akan ke MK, kita bawa bukti, dan sekarang kita sudah kumpulkan, dibantu oleh tim kami di seluruh Indonesia, di beberapa provinsi, banyak sekali. Nggak usah membangun cerita yang, oh ya kami ketemu ini, kamu ini. Alah, Mak. Nanti kita lihat saja di MK, mudah-mudahan kami menang, dan karena kami meyakini bukti kami ini konkret, bukti kami ini valid, dan bisa merontokkan hasil pemilu, misalnya. Jadi, tas. Gitu loh, Jan. Aduh, jangan cerita-cerita dari ini, cerita kita mendapatkan cerita-cerita dari ini. Saya juga datang lagi ke sini. Lah, drakor, Jan. Itu loh yang disebut drakor. Nanti coba kamu ulang sendiri deh video di depan tadi, cara kamu berkomunikasi. Jadi langsung gitu loh, Jan. Itu kan kamu waktu jadi gubernur aku mengagumi banget loh. Wah, ini orang tegas banget nih. Tas. Konkret gitu. Loh kok sekarang jadi melankolis begini, jadi melo begini. Ya, membangun ya udah nggak apa-apa. Bagus. Tapi masukan saya seperti itu. Supaya orang mendengar kamu ngomong itu nggak persepsi kayak membangun cerita gitu. Walaupun yang kamu sampaikan mungkin juga benar atau fakta adanya. Gitu loh, Jar. Aduh, ajak makan soto seger Boyolali loh, Jar, nanti. Atau sate buntel di Solo, Pak Min. Aduh, Jar. Oke. Kita lanjut. Ya harus sekarang kan. Harus diputuskan dulu oleh KPU. Setelah KPU baru ke MK. Kalau Kompas melihat, cerita ini saya kira dimuat di Kompas dan media yang lain juga sudah berkali-kali. Tapi ketika semua diam kan tidak berhenti. Kurang lebih kita punya 116 kurang lebih laporan ke Bawaslu yang berproses. Tapi ketika kemudian tidak ditindaklanjuti, satu-satunya lembaga yang kita harapkan bisa mengadili dengan fair, ya MK. Jadi bukan kenapa baru sekarang, karena memang waktunya baru boleh sekarang.
Kalau kemarin, ya belum boleh. Betul sekali. Sampai di titik ini, saya memuji Ganjar. Itu rule-nya. Itu on the track secara proses konstitusi. Yes, setuju Jar. Ya, kita belum menerima hasil dari KPU dan kita masih ada ruang lagi untuk bisa menggugat ke MK. Tapi sekali lagi Jar, kamu seneng banget ya pakai diksi cerita-cerita gitu ya. Ini tadi barusan yang penggalan video ini aja ada juga tuh cerita di Kompas atau cerita yang dimuat di Kompas. Kenapa cerita ya? Kenapa kamu nggak ganti diksinya menjadi info misalnya? Kan lebih elegan ya. Kalau cerita itu kan lebih ke drakor. Sama ya, substansinya mungkin sama gitu ya. Coba Jar, jangan pakai diksi cerita-cerita begitu. Ya kayak drakor Jar. Info gitu loh Jar. Atau apa kalau memang hubungannya dengan data yang kami peroleh dari misalnya. Info yang kami peroleh dari. Gitu loh Jar. Cerita-cerita yang kami peroleh. Cerita-cerita ini. Saya ke daerah ini mendapatkan cerita-cerita ini. Sama ketika saya ke Sitifas Akademika, mereka juga bercerita, mereka juga menyampaikan cerita-cerita ke saya. Loh kok cerita. Seneng banget sih Jar. Jangan-jangan yang dimaksud Pak Jokowi bener. Aktor drakornya kamu Jar. Sorry Jar. Gua cinta lu Jar. Makanya gua ya vulgar-vulgaran aja lah Jar. Seneng banget sih. Ya dulu waktu Ganjar masih di Komisi 4 DPR RI, saya pernah sounding masalah pertanian di Banten dulu. Nah, Mas Ganjar yang terima waktu itu. Ingat saya. Saya sih mengagumi sejak saat itu sampai dengan jadi gubernur. Loh sekarang kok bahasanya kayak gitu. Kalau lagi tegas kemelinti. Siapa ya PSI ya? Orang kenal aku PSI ya. Kok kemelinti ini? Oh media apa? Dari media apa? Oh medianya orang jelas takon-takon. Kan bahasa yang kemelinti gitu ya. Ya mungkin nggak ada tujuan kemelinti, tapi begitu keluar itu kan akhirnya orang kan merasakannya kan kok sikapnya begini ya. Itu loh Jar. Aduh, mesti gua ajarin sih lo Jar. Enggak juga lah. Kok sekarang jadi kemelinti begini sih Jar. Jadi gubernur 2 periode aja saya masih mengagumi tuh. Yang waktu Anda ke pom bensin, Anda memberantas pungutan PJR di Jembatan Timbang, kelihatan tegas gitu, tas. Loh sekarang kok ada apa Jar? Woi, jadi kemelinti begini Jar? Ganjar. Ya udah, oke, nggak apa-apa. Semuanya berproses dan ini adalah dinamika hidup. Oke, pembahasannya makin seru, tapi sepertinya saya akan jadikan 2 atau 3 video. Ini adalah part pertama dan terus simak di part berikutnya adalah part 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cayo.